Halo Mams. Halo Mams, kali ini aku mau mereview 3 merek sabun bayi khusus untuk kulit sensitif. Seperti yang kita tahu, kulit bayi itu memang sensitif. Tapi pada special case, anak-anak spesial ini memiliki kulit yang sangat sensitif sehingga rentan terhadap berbagai permasalahan kulit seperti dermatitis atopik, alergi, jamur, dan yang lain-lain. Nah, sedikit background story, bayiku dari mulai newborn sampai umur sekitar 1,5 bulan, 2 bulan itu mengalami permasalahan kulit yang tadi sudah aku sebutkan. Waktu itu aku ke 2 dokter anak dan dokter kulit, dan dari 2 dokter itu anakku didiagnosis yang pertama ada dermatitis seboroik, terus dermatitis atopik, alergi susu sapi, dan jamur kulit. Jadi lengkap banget kan. Nah, alhamdulillahnya sekarang udah sembuh dan sangat jarang lah kambuhnya. Kulitnya juga udah glowing, tapi ya tetap glowingan dia lah daripada emaknya. Nanti mungkin kalau ada kesempatan, aku akan jelaskan di video lain tentang perjalanan bayiku melawan penyakit kulit tersebut. Nah, lanjut ke sabun bayi. Kata 2 dokter itu, aku mengambil kesimpulan bahwa kriteria sabun bayi yang paling baik untuk bayi berkulit sensitif adalah yang pertama adalah sabun yang berjenis hypoallergenic. Hypoallergenic adalah produk-produk yang sangat sedikit atau tidak ada sama sekali bahan-bahan pemicu alergi. Yang kedua adalah sabun bayi yang sangat sedikit busanya. Jadi semakin sedikit busanya itu semakin baik karena busa itu terbuat dari bahan sejenis deterjen. Nah, deterjen itu selain bisa menjadi alergen juga bisa berpotensi bikin kulit bayi semakin kering. Jadi semakin kering kulit bayi itu barrier atau pertahanan kulitnya bayi itu semakin lemah sehingga permasalahan kulit itu tuh bisa lebih sering munculnya. Yang ketiga adalah sabun bayi yang sangat sedikit mengandung pewangi, karena pewangi itu berasal dari bahan kimia yang tentu saja bisa berpotensi menjadi alergen. Nah, di tanganku ini udah ada 3 merek sabun bayi untuk kulit sensitif. Ketiga-tiganya ini sudah pernah saya cobain dari mulai dia sakit kulit sampai sekarang dia sembuh. Tiga-tiganya ini juga sudah dipakai minimal 2 mingguan ya, bahkan beberapa itu sudah kesekian. Jadi review ini review jujur karena sudah dipakai dalam jangka waktu yang lama ya. Yang pertama adalah Lactasit Baby. Nah, Lactasit Baby ini menurutku sabun bayi yang paling mudah dijumpai di pasaran, di apotek, bahkan di supermarket itu juga ada. Harganya juga lumayan terjangkau. Ini 60 ml harganya cuma 30.000. Jadi kalau misalnya kalian mau cobain produk sabun bayi yang baru, itu kayaknya ini adalah first try yang bagus gitu, karena harganya juga affordable. Dari situs resminya, Lactasit Baby itu mengandung laktoserum dan lactic acid dari ekstrak susu serta pelembab kulit yang merawat kulit kering. pH-nya ini juga disesuaikan dengan pH kulit bayi. Jadi seperti yang kita tahu, sabun-sabun pada umumnya nih kayak sabun dewasa, kayak kita pakai sehari-hari itu bersifat basah atau pH-nya tinggi. Sedangkan kulit bayi itu justru pH-nya lebih rendah, jadi pH-nya cenderung asam. Jadi dibutuhkan sabun yang pH-nya menyesuaikan kulit bayi. Seperti Lactasit Baby ini, pH-nya disesuaikan untuk kulit bayi. Tapi di sini tidak disebutkan ya secara pasti pH-nya berapa. Cuman dibilang pH-nya menyesuaikan kulit bayi aja. Teksturnya seperti ini, warnanya putih susu. Kemudian dari busanya sendiri menurutku tidak terlalu banyak. Kalau dari tekstur menurutku sih sama aja ya dengan sabun bayi biasa merek Johnson yang pernah aku pakai. Tapi kalau dari wanginya menurutku wangi Lactasit Baby ini lebih mild dan enak banget menurutku, wanginya wangi susu kayak gitu. Nah, soal wangi, menurutku wangi Lactasit Baby ini paling enak di antara sabun yang lain. Wangi itu wangi susu tapi tetap mild, dan aku tuh suka banget ciumin baby aku setelah mandi pakai Lactasit Baby ini. Nah, Lactasit Baby ini udah tub kedua aku pakai yang 60 ml. Jadi udah sekitar 3 minggu atau hampir sebulan ini dipakai, dan menurutku sih nggak terlalu banyak perubahan. Oh ya, Lactasit Baby ini kemasannya banyak ya. Yang 250 ml itu harganya sekitar 92 ribuan. Kemudian setelah Lactasit Baby, aku beralih ke Mustela Stellatopia. Yang bikin aku tertarik dengan merek ini adalah dia itu khusus bayi dermatitis atopik. Nah, tadi kan kata dokter bayiku itu ada indikasi dermatitis atopiknya, sehingga menurutku ini patut untuk dicoba. Jadi kalau kalian lihat di website atau official store-nya, Mustela itu banyak varian-variannya dan spesialisasi untuk
permasalahan-permasalahan kulit yang berbeda-beda. Jadi kayak ada yang kulit kering, khusus untuk ruam, dan yang ini, yang Stellatopia itu khusus untuk dermatitis atopik. Harganya tuh cukup mahal ya, jadi satu tube yang isinya 200 ml ini aku beli seharga 330 ribuan. Dan ini nggak ada di toko offline ya, menurutku ini susah banget dicari, jadi cuman adanya di toko online-nya aja. Wanginya nggak ada sama sekali dan busanya itu sangat sedikit. Jadi aku sih cukup yakin ya dengan klaim dia yang untuk kulit dermatitis atopik ini. Mustela ini produk Prancis ya, dan dari website resminya Stellatopia ini mengandung 98% bahan alami. Bayangin guys, 98%-nya itu bahan alami dan hanya 2%-nya mengandung bahan sintetis yang berfungsi untuk menjaga tekstur dari sabunnya itu sendiri. Mustela ini sudah aku pakai 2 bulanan ya. Ini tube kedua aku karena ya aku lumayan suka sih dengan sabun ini. Sesuai dengan kriteria dokter tadi, yang nggak ada pewanginya dan busanya sedikit banget. Dan dia tuh nggak licin gitu di tubuh kulit bayi, karena kan kalau pas kita mandiin itu kan kita sabunin dulu di luar bak ya, kemudian baru diangkat ke bak. Nah, pada saat ngangkat ke bak itu nggak licin gitu. Beda dengan sabun-sabun yang lain, kadang kita tuh harus ekstra hati-hati gitu untuk naruh si bayinya ke bak. Konsnya mungkin cuman ya dia nggak ada pewanginya, jadi ya bayiku nggak wangi sama sekali sih setelah disabunin. Memang jadi terasa lebih seger ya pasti, tapi nggak kerasa kayak habis mandi yang wangi seger bayi pada umumnya. Overall aku sih merasa cocok dengan sabun ini, walaupun menurutku tetap nggak ada perubahan yang berarti. Tapi karena harganya yang cukup pricey ya, jadi aku tertarik untuk mencoba merek lain. Nah, merek pilihanku jatuh kepada Sebamed Baby. Ini yang sedang aku pakai, ini sudah 2 mingguan lebih saya pakai. Sebamed Baby ini mengandung pH 5,5. Jadi udah jelas ya, ini pH-nya sesuai untuk kulit bayi. Nah, sabunnya itu seperti ini, warnanya bening dan dia agak cair gitu. Busanya menurutku ini paling banyak di antara 3 sabun yang pernah aku coba, karena di sini pun mereknya Baby Bubble Bath ya, Bubble Bath. Aku sih belum pernah nyobain bayiku bubble bath dengan sabun ini ya, tapi kalau ditetesin di bak mandi memang seperti ini sih busanya, nggak gitu banyak. Jadi di antara 3 sabun tadi, Sebamed Baby ini yang paling banyak busanya dan paling licin di kulit bayi. Tapi untuk wanginya menurutku sedikit lebih tidak wangi, sedikit lebih mild wanginya dibandingkan Lactacyd Baby tadi. Wanginya tuh menurutku kayak wangi bedak bayi. Oh ya, satu hal yang aku suka dari Sebamed Baby ini adalah setelah mandi, bayiku tuh kulitnya lebih lembut gitu, lebih halus dibandingkan kalau pakai sabun-sabun lain. Oke, jadi kesimpulannya dari 3 jenis produk sabun mandi ini, mana yang paling baik? Baik Lactacyd Baby, Mustela maupun Sebamed itu 3-tiganya hypoallergenic ya, jadi aman untuk kulit bayi sensitif. Untuk dermatitis atopik itu klaimnya dari Mustela Stellatopia aja. Untuk Sebamed Baby dan Lactacyd Baby itu nggak ada klaim untuk permasalahan kulit tertentu, jadi dia cuma bilang untuk kulit sensitif aja. Nah, dari segi tekstur wangi dan busa, teksturnya sih aku netral ya, mau gel atau cair aku sih bebas, nggak ada preferensi tertentu. Kemudian dari segi wanginya, yang paling nggak wangi itu Mustela, kemudian yang kedua Sebamed, baru yang paling wangi menurutku Lactacyd Baby. Tapi ketiganya ini wanginya itu masih lebih mild dibandingkan sabun mandi yang non kulit sensitif seperti sabun Johnson. Jadi sabun Johnson itu masih lebih wangi dibandingkan ketiga produk ini. Kemudian dari segi jumlah busanya ya, yang paling gak banyak busanya tentu saja Mustela Stellatopia, yang kedua Lactacyd Baby, yang ketiga Sebamed Baby yang paling banyak. Tapi Lactacyd Baby dan Sebamed Baby ini menurutku nggak gitu jauh jumlah busanya dibandingkan sabun bayi yang non sensitif seperti sabun Johnson. BTW dari tadi aku sebutin Johnson itu bukannya gimana-gimana ya, tapi karena memang itu satu-satunya sabun bayi umum yang pernah aku coba. Jadi ya perbandingannya cuma bisa sama Johnson. Lalu dari segi kecocokan, mana sabun yang paling cocok untuk kulit bayi?
Nah, menurutku dari ketiganya ini nggak ada sabun bayi yang pas dipakai itu langsung muncul reaksi alergi atau semacamnya. Jadi ketiga-tiganya ini menurutku aman. Tapi untuk dalam hal menyembuhkan masalah penyakit kulit yang diderita bayi, menurutku tiga-tiganya ini nggak memberikan pengaruh yang signifikan ya. Memang dari beberapa bulan yang lalu sampai sekarang saya sudah sangat jauh membaik kondisi kulitnya, tapi aku nggak yakin bahwa ini disebabkan oleh salah satu sabun yang di sini, karena kan faktor-faktornya tuh banyak kan. Tapi dari ketiganya ini sih menurutku nggak terlalu ada sabun yang wah pakai ini nih bisa langsung sembuh gitu, nggak ada. Untuk dari segi harga ya, kan Sebamed Baby dan Lactasit Baby ini harganya hampir sama. Mustela ini lebih mahal, 300 ribuan. Menurutku worth it nggak sih? Menurutku dari segi manfaatnya, terus juga bahan-bahan alaminya, aku sih cukup yakin dengan kandungan Mustela Stellatopia ini. Jadi menurutku worth it. Apalagi Mustela itu dikhususkan untuk kulit bayi yang bermasalah, sedangkan Sebamed dan Lactasit itu kan cuman kulit sensitif aja. Kalau ini nih udah untuk dermatitis atopik dan kayak varian-varian lain tuh untuk masalah-masalah kulit lain. Jadi menurutku dia tuh udah spesialisasi gitu. Dari segi tekstur, busa, wangi juga itu sesuai dengan kriteria yang dibilang oleh dokter kulit tadi kan, yaitu busanya minim, wanginya minim. Jadi menurutku ini worth it untuk harga segini. Tapi bagaimanapun daya tahan tubuh bayi kan semakin besar itu semakin meningkat. Begitu juga dengan kondisi kulit bayi. Nah kalau kata aku sih Mustela ini ya nggak usah terlalu dipakai sampai dia gede juga, karena harganya kan cukup mahal. Coba aja sabun-sabun yang lainnya gitu, seperti sabun untuk kulit sensitif biasa atau bahkan sabun umum yang dijual di pasaran. Siapa tahu dia juga udah cocok. Tapi ya balik lagi ke kalian, kalau misalnya kalian mau memberikan yang terbaik atau yang udah cocok sama produk A gitu, ya boleh pakai aja terus sampai dia gede. Sekian review aku hari ini, terima kasih sudah menonton. Jangan lupa support aku dengan klik tombol subscribe dan like. Kita tungguin review-review produk bayi lainnya di channel ini ya. Bye-bye!